Perkenalkan, nama saya Seriangun Barasa dari kelas Manajemen C 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai filsafat negara terkait permasalahan korupsi dan solusinya. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan falsafah negara. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penduduk Indonesia dikatakan sebagai penduduk yang bersifat ketimur-timuran karena sifatnya pada saat itu masih bersikap sopan, santun, baik, ramah tamah dan jujur, serta rasa sosialis yang tinggi. Memasuki era reformasi, pemerintahan Indonesia sudah dianggap pemerintahan yang koprol, di mana pemimpin dan ahli politik saling membenarkan persepsi sendiri dan mementingkan diri sendiri atau golongan mereka, sehingga rakyat kecil menjadi bingung dan terjadilah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin marak dan semakin sulit untuk menuntasnya. Permasalahan ini memang bukan masalah yang baru, tapi sungguh sangat berbahaya bagi kelangsungan negara ini jika pemerintah dan para ahli politik saling bertentangan dalam persepsi mereka. Pada tema yang saya bahas yaitu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan menerima gratifikasi. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Pada saat ini, kasus korupsi adalah seperti menjadi tradisi di Indonesia. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negeri, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri, penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, maupun para penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Menurut saya, kasus korupsi yang menjerat para menteri dan para penegak hukum adalah tindakan murni untuk memperkaya diri sendiri, sementara kasus korupsi yang menjerat para anggota legislatif dan kepala daerah adalah tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mengembalikan modal mereka sewaktu kampanye. Dari kasus korupsi yang terjadi, kita dapat melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kasus tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya pengawasan dari aparat yang bersangkutan, lemahnya pemimpin, lemahnya pengajaran etika, lemahnya moralitas, tidak adanya tindakan hukum yang tegas, rendahnya sumber daya manusia, dan adanya masalah ekonomi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini berdampak negatif bagi negara ini dalam berbagai bidang. Kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negeri menyebabkan semakin besarnya angka kemiskinan, karena korupsi akan membuat program pemerintah tidak berjalan dan tidak mencapai sasaran. Korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh kalangan menengah ke bawah. Korupsi juga menyebabkan dunia pendidikan semakin kelam. Hal ini terjadi karena anggaran pendidikan akan berkurang, yang mengakibatkan jalannya pendidikan tidak sesuai standar. Jika dikaitkan dengan teori Pancasila terkait permasalahan korupsi, maka teori Pancasila sebagai sistem filsafat dalam permasalahan korupsi yang pertama, secara ontologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila.
Yang kedua, kajian epistemologi. Filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ketiga, kajian aksiologi. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Seiring banyaknya kasus korupsi di negeri ini, maka seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang terarah dan penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Hal itu ditujukan sebagai cara untuk menciptakan efek jera bagi para koruptor serta mencegah koruptor baru bermunculan. Dan seharusnya pemerintah lebih hati-hati lagi dalam memilih para anggota kabinetnya agar kasus korupsi bisa diminimalisir. Para penegak hukum seharusnya lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, karena semua orang sama di mata hukum. Sebagaimana perkataan Socrates yang mengatakan bahwa hukum merupakan tatanan kebajikan, tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melenggangkan nafsu orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri. Hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum. Terima kasih.